Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Legislatif 2024. Di hari pertama ini, MK akan menyidangkan kurang lebih ada 79 perkara PHPU. Perkara PHPU yang disidangkan MK pada hari ini ada 80 permohonan. Perkara ini dibagi ke dalam 3 panel hakim MK. Pemohon dalam perkara PHPU yang akan disidangkan pada hari ini antara lain permohonan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Perindo. KPU dan 8 kantor hukum yang ditunjuk sebagai kuasa hukum akan bersama-sama menghadapi gugatan pemohon pada sidang di MK. Menurut pemohon adalah 12.607. Kemudian Partai Demokrat menurut termohon adalah ada. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Andre Septian yang akan melaporkan langsung dari gedung MK. Andre, selamat siang. Bagaimana perkembangan perkara yang disidangkan pada hari ini, Andre? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Sejauh ini Mahkamah Konstitusi masih menggelar sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum atau sidang sengketa PHPU untuk pemilihan legislatif 2024 mulai dari anggota DPR RI sampai anggota DPD RI. Nah, terdapat 297 perkara yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi untuk sidang sengketa PHPU kali ini dan 79 perkara diantaranya disidangkan pada hari ini di 3 panel masing-masing, pada panel 1 dan panel 3 di gedung 2, lantai 2 dan lantai 4 Mahkamah Konstitusi, dan juga di gedung 1 tepatnya di lantai 2 untuk panel 2. Nah, panel 1 dipimpin langsung oleh Ketua MK Soehartoyo dan menyidangkan di 2 daerah untuk perselisihan dari daerah Banten dan juga Sumatera Barat. Nah, di belakang saya adalah merupakan ruang panel 1 yang dipimpin oleh langsung Ketua MK Soehartoyo. Nah, kami tadi sempat memantau ada beberapa perkembangan di ruang panel 1, diantaranya adalah permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Partai Nasdem. Untuk dari Partai Persatuan Pembangunan, permohonan yang diajukan oleh mereka adalah tentang ambang batas 4% yang tidak dicapai oleh Partai Persatuan Pembangunan, dan beberapa diantaranya berdasarkan pemohonan mereka adalah karena di Dapil Banten 1 sampai Banten 3 ini terdapat pemindahan suara yang diduga kepada pihak terkait yakni Partai Garuda. Di Banten 1 terdapat pemindahan suara sebanyak 5.000 suara, kemudian di Banten 2 sekitar 3.000 suara, dan di Banten 3 sekitar 8.000 suara, sehingga dari Partai Persatuan Pembangunan ini memohon kepada hakim untuk meneliti kembali berkas permohonan mereka dan mengabulkan permohonan tersebut agar suara yang diduga terjadi pemindahan kepada Partai Garuda ini dapat dikembalikan ke Partai Persatuan Pembangunan. Sementara tadi kami memantau ada juga permohonan yang diajukan dari Partai Nasdem, tepatnya mereka mengajukan pemohonan tentang pemindahan suara juga yang terjadi di Kabupaten Dharmasaraya, Sumatera Barat, bahwa perolehan suara yang didapat oleh Partai Nasdem untuk DPRD Sumatera Barat ini seharusnya sejumlah 2.206 suara, namun yang ditetapkan AKUO dalam surat keputusan nomor 360 KPU ini hanya 2.002 suara, sehingga terjadi selisih sekitar 200 suara, dan hal ini juga yang dimintakan oleh Partai Nasdem khususnya untuk DPRD dari Sumatera Barat ini agar suara tersebut dikembalikan. Anggi. Baik, Andre, lalu bagaimana dengan komposisi hakim? Misalnya seperti Anwar Usman ya, atau juga Arsul Sani yang dekat dengan Partai P3, apakah tetap bisa ikut memimpin sidang? Yang pertama untuk Anwar Usman, Anggi dan juga pemirsa, seperti yang kita tahu berdasarkan putusan MK bahwa Anwar Usman tetap boleh melakukan persidangan, namun dilarang untuk melakukan persidangan yang berkaitan dengan khususnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, karena seperti kita tahu bahwa diduga terdapat konflik of interest terhadap Anwar Usman kepada partai politik khususnya PSI, dan Anwar Usman dilarang untuk mengikuti persidangan yang berkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Seperti yang tadi pagi terjadi, Anggi dan juga pemirsa, sempat ada di panel 3 seharusnya Anwar Usman termasuk sebagai hakim konstitusi yang memimpin
persidangan tersebut, namun karena adanya Partai Solidaritas Indonesia yang menjadi pihak terkait di panel 3, maka Anwar Usman kemudian digantikan oleh hakim konstitusi lainnya. Sementara berbicara mengenai Hakim Arsul Sani, nah seperti kita tahu Partai Persatuan Pembangunan menjadi salah satu pemohon yang menginginkan suaranya dikembalikan agar bisa mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun sebagai keputusan dari rapat permusyawaratan hakim yang sebanyak 9 tersebut, 9 hakim konstitusi, diputuskan bahwa Hakim Arsul Sani tetap bisa mengikuti persidangan, tetap bisa menghadiri persidangan dan permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan. Namun diputuskan Hakim Arsul Sani tidak dapat mengikuti ataupun memberikan putusannya dalam keputusan nanti yang pada tanggal 30 Juni mendatang. Sementara demikian Agi yang dapat kami sampaikan. Andre Septian melaporkan dari Gedung MK Jakarta Pusat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.